Anda kembali dalam kabar siang. Pemirsa, beberapa hari lalu pimpinan DPR telah menerima surat dari Presiden Joko Widodo yang mengajukan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantio sebagai calon Panglima TNI menggantikan Jenderal Muldoko yang memasuki masa pensiun. Dan bagaimana tanggapan dari Jenderal Gatot Nurmantio atas pencalonannya sebagai Panglima TNI? Berikut wawancara khusus reporter TV One Juan Alexander Wake dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantio tadi pagi. Ya pemirsa, saat ini saya mendapatkan kesempatan eksklusif untuk berbincang dengan Jenderal Gatot Nurmantio, Kepala Staf Angkatan Darat, yang kemarin dalam surat yang dilayangkan oleh Presiden menyatakan bahwa beliau adalah calon tunggal Panglima TNI yang akan melakukan fit and proper test nantinya. Selamat pagi, Pak Gatot. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Baik, baik. Ada beberapa pertanyaan Pak, tapi kita tidak akan berbicara soal visi misi karena itu adalah tugas Bapak nanti di DPR. Kalau saya boleh bertanya Pak, apa sebenarnya tantangan TNI ke depan Pak? Tantangan TNI ke depan, saya harus nyampaikan nanti saja. Yang saya bisa jawab adalah tantangan TNI Angkatan Darat ke depan. Lebih spesifik, silakan Pak. Lebih spesifik. Jadi memang ancaman yang dihadapi oleh TNI Angkatan Darat dalam tanda kutip TNI ke depan ini adalah perang dari berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga tidak terlihat siapa lawan dan siapa kawan, dan kemudian merasuk di semua tata kehidupan berbangsa dan negara. Ini yang selalu saya keliling-keliling ke kampus-kampus, kemudian ke pemerintah daerah, karena memang saya harus menggugah semua anak bangsa ini bahwa ancaman memang benar-benar nyata. Sudah nyata, nyata demikian. Sehingga dalam tanda kutip disertasi saya mengatakan bahwa ada peralihan bentuk ancaman, latar belakang ancaman dan lokasi. Yang kita tahu sekarang ancaman adalah di Arab Spring, konflik di sana. Pelan-pelan dengan latar belakang energi pelan-pelan akan bergeser kepada pangan, energi dan air. Dan itu lokasinya di sekitar ekuator. Gitu. Dan maka perang juga akan balik ke situ. Gitu. Artinya posisi Indonesia ketika begitu dalam hal tersebut, dalam hal ketahanan pangan dan lain sebagainya itu harus segera ditingkatkan dalam hal itu Pak. Iya, bukan hanya sekedar ketahanan energi, ketahanan pangan, tetapi ketahanan masyarakatnya. Gitu. Ketika kalau Anda benar-benar didambuk menjadi Panglima TNI, apa hal pertama yang akan Anda lakukan? Kita berandai-andai Pak sedikit. Ya, saya tidak berandai-andai. Dalam kesempatan ini saya hanya mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas kepercayaan Presiden Republik Indonesia kepada saya. Kemudian yang kedua, saya juga berterima kasih kepada prajurit-prajurit saya, kepada seluruh warga besar TNI Angkatan Darat, yang sebenarnya keberhasilannya bukan keberhasilan saya, keberhasilan semua prajurit dengan persitnya, dengan warga Angkatan Darat. Sehingga secara keseluruhan Presiden melihat Angkatan Darat dan menunjuk saya, semuanya baik, Angkatan Laut baik, Angkatan Udara baik. Gitu. Tapi dalam kondisi ini Presiden menunjuk saya ucapkan terima kasih. Artinya ada beban baru loh Pak nanti Pak. Artinya ketika nanti Bapak membangun doktrin kemudian mensinergikannya dengan matra-matra lain, katakanlah seperti itu. Ada hal khusus mungkin yang sudah Anda pikirkan atau akan dilakukan gitu. Jadi institusi TNI ini adalah bukan institusi saya. Institusi TNI itu sudah ada. Ya. Kemudian di bawah kepemimpinan Pak Muldoko sudah berjalan bagus. Tentunya saya akan bertanya. Dalam programnya Pak Muldoko ini ada beberapa program yang beliau prioritaskan, mana yang belum. Gitu. Yang belum itulah yang saya akan lanjutkan. Saya tanya, apa poin pekerjaan rumah krusial mungkin yang masih akan harus diteruskan mungkin? Boleh dari TNI secara keseluruhan atau dari Angkatan Darat sendiri ditinggalkan? Ya, yang saya katakan tadi bahwa serbuan teritorial yang dilakukan oleh Angkatan Darat itu memang harus dilakukan oleh TNI. Itu menurut saya. Gitu. Apa saja sih Pak implementasinya Pak yang sudah berjalan hingga kini paling tidak? Jadi implementasinya bagaimana caranya TNI mencintai rakyat. Setelah mencintai rakyat, baru rakyat mencintai TNI, baru TNI dicintai rakyat. Gitu. Sederhana berarti Pak ya? Sederhana sekali, tapi aplikasinya sangat luar biasa, sulitnya gitu. Baik, kalau begitu. Ya, pemirsa sebenarnya banyak yang akan diperbincangkan, cuman karena memang waktu yang sudah terbatas. Terima kasih Jenderal Gatot atas kesempatannya untuk berbincang bersama kami. Mudah-mudahan nanti siap menghadapi fit and proper test. Mungkin ada amanah baru
yang akan diemban begitu. Ya, saya hanya mohon doa restunya saja sehingga saya bisa melewati semuanya itu, tentunya dengan dukungan dan doa masyarakat semuanya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Dan pemirsa tetaplah bersama Kabar Siang, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.